Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas dosa besar, dan kita masuk pada poin ke-70, kufur nikmat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud bab yang kita akan kaji di sini adalah orang yang tidak menghargai jasa manusia kepada kita sehingga terjatuh kepada kufur nikmat. Baik, kita baca dulu baru kita jabarkan sedikit. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini membawakan beberapa dalil. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nasa." Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian beliau katakan, sebagian ulama salaf mengatakan kufur nikmat termasuk di antara dosa-dosa besar, dan sebagai bentuk mensyukuri nikmatnya dapat dilakukan dengan balasan atau dengan memanjatkan doa kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak mencontohkan kepada kita bagaimana beliau tidak pernah melupakan jasa manusia. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan, kemudian kehabisan bekal bersama beberapa para sahabatnya. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun singgah di seorang nenek dari nenek-nenek Yahudi yang tinggal di perbatasan Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dijamu, dan nenek itu pun menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai balas budi Nabi, sebagaimana sabdanya di sini, man la yashkurun nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tentu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi bicaralah dengan nenek ini dan mengatakan, "Nek, engkau sudah berbuat baik kepada kami, memberi tempat singgah dan makanan untuk kami. Kira-kira kalau seandainya engkau meminta sesuatu, sebutkan permintaan, nanti aku kirim setelah aku sampai di kota Madinah." Tiba-tiba nenek ini mengatakan, "Aku menghendaki seorang budak yang bisa membantu kehidupanku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada lagi?" Dia mengatakan, "Aku ingin kendaraan semacam unta agar aku tidak berjalan kaki." Kemudian kata Rasul, "Ada lagi, Nek?" Kata nenek ini, "Aku ingin seekor serigala supaya bisa menjaga kambing-kambingku."
Kemudian Rasul mengatakan ada lagi nek. Kemudian nenek ini menyebutkan ingin ini, ingin itu, macam-macam. Nabi heran. Kenapa kemudian nenek ini meminta banyak sesuatu kepada Nabi SAW? Maka Rasul mengatakan, nek, lemahkah engkau untuk menjadi seorang nenek-nenek yang pernah ada di zaman Bani Israel? Karena nenek ini kan Yahudi, jadi diingatkan tentang seorang nenek di zaman Bani Israel. Sahabat yang melihat dan mendengar itu bertanya kepada Rasul, maksud anda wahai Rasul menyebutkan nenek Bani Israel itu maksudnya apa? Maka Nabi SAW mengatakan, dulu di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina, tersesat jalan. Kemudian orang-orang yang berakal dari murid-murid pilihan Musa mengingatkan bahwa kenapa kita sampai tersesat jalan? Karena kita lupa membawa jasad Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf pernah berwasiat agar jasadnya dikubur di Palestina. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, di mana kuburannya? Maka dikatakan tidak ada yang tahu kuburannya kecuali seorang nenek dari nenek-nenek Bani Israel. Akhirnya kemudian didatangilah nenek tersebut. Kemudian Nabi Musa meminta ditunjukkan di mana kuburannya. Tapi nenek ini mengatakan, oh tidak bisa. Ada ongkos untuk aku tunjukkan di mana kuburnya. Kata Nabi Musa, apa ongkosnya? Maka nenek ini mengatakan, jadikan aku temanmu di sorga. Jadikan aku temanmu di sorga. Langsung terdiam Nabi Musa. Hanya menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf. Hadiahnya agar nenek ini jadikan teman dia di sorga. Akhirnya Nabi Musa terdiam sampai turun Jibril dan memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengijabah permintaan nenek itu. Maka Musa pun mengatakan, baik, Allah sudah menghendaki itu dan engkau akan menjadi temanku di sorga. Sekarang tunjukkan di mana kuburannya. Akhirnya kemudian ditunjukkan kuburannya, kemudian digali dan jasadnya Nabi Yusuf pun dibawa ke Palestina dan dikubur di sana. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada nenek itu, nek, kalau sudah nenek-nenek itu jangan banyak permintaan, minta sorga gitu maksudnya. Kok mintanya aneh-aneh kan itu ya. Tapi syahidnya di sini adalah Nabi tidak pernah melupakan kebaikan orang. Itulah yang dikatakan, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu kisah. Kisah yang lain, ketika Nabi SAW selesai perang Hunain kalau tidak salah, kemudian dibagilah harta rampasan perang, dilebihkan orang-orang Ansor dibandingkan orang-orang Muhajirin dibandingkan orang-orang Ansor. Jadi penduduk Mekah itu dapat banyak harta rampasan perang, sementara penduduk Madinah itu tak banyak dapat, sehingga kemudian menimbulkan kecemburuan. Diutuslah pemimpin Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah menghadap Rasul. Dan Rasul tahu, langsung mengatakan setelah ada laporan dari Sa'ad bin Ubadah bahwa ada kekecewaan di raut muka orang-orang Ansor karena pembagian harta rampasan perang. Kenapa orang-orang Muhajirin, terutama yang baru-baru masuk Islam itu diberikan bagian banyak, sementara orang-orang Ansor yang sudah lama ikut Rasul dan berperang tidak dapat kecuali sedikit. Jadi ada yang mengganjal di hati-hati orang-orang Ansor ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansor, saya ingin berbicara dengan mereka. Maka dikumpulkanlah orang-orang Ansor, tidak ada orang Muhajirin, orang Ansor semua. Maka Rasul mulai ceramah. Kata Nabi SAW, aku tahu yang ada di benak pikiran kalian. Kalau seandainya kalian katakan kepadaku, hei Muhammad, dulu engkau terusir dari Mekah, kami orang-orang Ansor yang melindungimu, itu tidak salah, benar.
Kalau kalian mengatakan kepadaku, hai Muhammad, dulu engkau miskin, kami yang memberikan kekayaan di kota Madinah, itu juga tidak salah, benar. Dulu engkau terusir, kami yang menampung engkau, ucapan itu juga tidak salah, benar. Tapi kata Nabi SAW, relakah kalian kalau seandainya orang-orang muhajirin itu mereka pulang ke Mekah membawa domba-domba dan juga unta-unta hasil rampasan perang, sementara kalian pulang membawa diriku, milih mana? Milih orang itu pulang bawa kambing, bawa unta dan bawa sapi, atau kalian milih membawa aku? Demi Allah, wahai orang-orang Ansar, seandainya mereka berjalan di jalan yang seandainya mereka berjalan di sebuah jalan dan kalian juga berjalan di sebuah jalan, tentu aku akan berjalan bersama kalian, kata Rasul. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, dulu kalian tersesat, sebab akulah kalian mendapatkan hidayah. Dulu kalian fakir, sebab akulah kalian menjadi kaya. Dan begitu seterusnya. Kemudian orang-orang Ansar pun menangis. Kemudian mereka sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kata-kata Rasul di awal tadi. Nabi tidak pernah melupakan kebaikan orang-orang Ansar, kan? Sehingga dia mengatakan, kalau engkau mengatakan kepadaku, hei Muhammad, dulu kau terusir, kami yang nampung, itu tidak salah. Karena memang begitu. Rasul tidak pernah mengingkari kebaikan. Lah ini penting, karena orang yang mengingkari kebaikan orang itu dianggap kufur nikmat. Ini contoh dua kisah ini menunjukkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar berbuat baik kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Berkaitan dengan bab ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syukur nikmat itu terutama kepada manusia itu terbagi menjadi tiga. Pertama, syukur kepada kedua orang tua. Dan ini yang paling tinggi setelah bersyukur kepada Allah. Hendaklah bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena kalaulah bukan karena Allah kemudian mereka orang tua kita, kita tidak akan ada di sini. Tidak akan terlahir pun kita di dunia ini. Artinya bahwa dengan keberadaan mereka, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cukuplah hentakan nafas ketika melahirkan kita, itu kebaikan yang tidak bisa kita balas. Makanya Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, kelemahan di atas kelemahan, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Hendaklah bersyukur akan nikmatku, kata Allah, dan bersyukurlah akan nikmat kedua orang tua kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, syukrun nas, bersyukur secara umum kepada manusia. Itulah yang ditunjukkan hadis yang kita bahas di sini, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Ini yang kita akan jabarkan nanti agak panjang lebar. Kemudian yang ketiga, syukrul muallim, bersyukurlah kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita, kepada orang yang sudah membimbing kita sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita mendapatkan pelajaran agama yang dengan itulah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah mendoakan guru-guru kita agar kita dikatakan bersyukur karena kebaikan mereka kepada kita. Karena bagaimanapun pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru kita itu jauh lebih mulia dibandingkan kebaikan manusia biasa kepada kita.
Boleh jadi ada teman ibu ngasih pinjaman uang untuk modal. Boleh jadi ada teman ibu bisa ngasih pinjaman untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dalam rumah dan begitu seterusnya. Tetapi orang yang memberikan jasa, memberikan ilmu, memberikan petunjuk, menyampaikan petunjuk taufik Allah kepada kita, itu jauh lebih berharga. Maka doakan guru-guru kita supaya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya Allah takdirkan mereka sudah tiada, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita akan fokus kepada pembahasan yang kedua, syukrun nas. Bersyukur karena kebaikan manusia. Hadis-hadis tentang bersyukur kepada kebaikan manusia, kan syukur itu terbagi menjadi dua ya, syukur kepada Allah dan syukur kepada manusia. Adapun syukur kepada manusia terbagi tiga, tadi saya sudah katakan. Lah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita itu ada dua jenis. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu ada dua jenis. Jenis yang pertama tidak ada kaitan dengan manusia, sama sekali tidak ada kaitan dengan manusia. Memang itu kebaikan Allah kepada kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kesehatan kepada kita, oksigen yang kita hirup hari-hari ini yang tidak harus bayar gitu ya. Itu kan nikmat. Kita bisa memandang, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir, kaki bisa melangkah, tangan bisa bergerak, hati bisa merasa dan begitu seterusnya. Itu sebuah nikmat, harus disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Kemudian yang kedua, ada nikmat itu wasilahnya manusia. Jadi ada nikmat itu wasilahnya tetap dari Allah, cuman Allah menjadikan sebab kita mendapatkan nikmat itu lewat orang lain, lewat manusia. Lah, yang inilah yang kita akan bahas, bahwa kalau ada nikmat Allah yang kemudian sampai kepada kita lewat perantara manusia, maka kita harus bersyukur kepada manusia yang menghantarkan nikmat Allah itu kepada kita. Sebab kalau tidak, kita dianggap kufur nikmat, tidak menghargai jasa manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Al-Khattabi dalam syarahnya ketika memberikan catatan kepada la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau belum bisa bersyukur kepada manusia. Apa maknanya? Kata beliau, qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, anna man kana tab'uhu wa 'adatuhu kufran ni'matan nas wa taraka syukra lima'rufihim kana min 'adatihi kufran ni'matillahi azza wa jal wa tarki syukri lahu. Kana min adatihi kufranu ni'matillahi wa tarku syukri lahu. Kata beliau, orang yang tabiatnya, orang yang kebiasaannya kufranu ni'matin nas, anna man kana tab'uhu wa adatuhu kufranu ni'matin nas. Jadi barang siapa yang tabiat dan kebiasaannya itu adalah mengkufuri nikmat manusia, wa tarku syukri, dan juga meninggalkan syukur lima'rufihim, karena kebaikan mereka, maka kana min adatihi kufranu ni'matillahi wa tarku syukri lahu, maka kebiasaannya juga pasti dia akan kufur akan nikmat Allah dan tidak akan bersyukur kepada nikmat Allah. Jadi al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan balasannya. Jadi orang yang tidak pernah bersyukur, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Bu. Pamannya ibu punya tetangga baik sama ibu, tetangga itu baik, suka nolong ibu,
Tapi giliran kemudian dia butuh pertolongan, ibu tak menolong. Maka biasanya orang yang tidak pernah menghargai jasa orang, itu kebanyakan dia pun tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah biasanya. Begitu maksudnya. Saya ulangi bahwa kalau seandainya contoh nih, ibu punya suami sudah lelah letih cari pekerjaan, dari pagi sampai sore sampai malam pun cari uang untuk membayar rumah, mungkin cicilan rumah, mungkin cicilan apalah kan, semuanya termasuk makan, minum, sekolah dan anak-anak, dan banyaklah istilahnya kebaikan suami itu kepada ibu. Tapi ibu tidak pernah bersyukur. Lah biasanya orang yang tidak bersyukur kepada kebaikan orang itu, maka dia juga tidak akan pernah bersyukur kepada nikmat Allah yang jelas-jelas Allah berikan nikmat kepadanya. Itulah yang kemudian ditakutkan makna hadis seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu bagian daripada akhlak, bagian daripada makarimul akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Makanya sebaik-baik bersyukur kalau ibu mendapatkan kebaikan orang lain, minimalnya ibu katakan jazakillah khairan. Doakan semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Tetapi kalau kita bisa membalas dengan balasan yang sama atau lebih, maka itu lebih baik lagi. Kata Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Kata Rasul, barang siapa yang datang kepadamu orang yang berbuat baik, maka balaslah kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulahu. Tapi kalau kita tidak bisa membalas karena besarnya kebaikan kita, kebaikan dia kepada kita, maka doakan mereka. Doakan. Minimalnya ucapkan jazakumullah khairan atau jazakillahu khairan. Jangan diam saja, sudah tidak mau balas kebaikan orang, lisannya pula pelit. Wah, ini udah kuadrat pelitnya, Bu. Ya. Udah melampau orang kayak gini nih. Minimalnya kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang, umpamanya contoh nih, ibu di rumah sakit, kata dokter butuh darah, kalau tidak bisa mati. Akhirnya adalah tetangga yang mau donorkan darah itu kan. Akhirnya dengan takdir Allah ketolong pula. Itu kan membalas nyawa susah, Bu. Karena belum tentu tetangga yang nolong kita akan bernasib sama kan, butuh darah kita. Artinya ada orang-orang yang tidak bisa dibalas. Kalau memang tidak bisa dibalas, minimalnya kasih doa. Ya, ucapkan jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jauh dengan apa yang telah kau berikan kepadaku. Terus doakan dia dan doakan terus kebaikan supaya kita mendapatkan hal yang sama. Karena doa kebaikan kepada orang itu hakikatnya mendoakan kebaikan kepada diri sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang harus dipahami tentang bersyukur kepada manusia ini, jangan sampai menolak kebaikan dari syukur. Maksudnya begini, Bu, ada hadis yang menakutkan khususnya bagi ibu-ibu kan. Hadis ini menakutkan karena berkaitan dengan bab yang kita kaji. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirnal istighfar." Wahai wanita-wanita dimanapun berada, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Kata Nabi SAW, wahai wanita-wanita, perbanyak sedekah dan istighfar. Kenapa alasannya? Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar.
karena aku melihat kebanyakan kalian itu menjadi penduduk neraka. Faqalat imra'atun minhum, berkatalah salah seorang wanita dari mereka, wa ma lana aktsar ahli nar, kenapa kami para wanita wahai Rasul kok banyak di neraka? Ada apa dengan kami para wanita? Kata Nabi SAW, tukthirnal la'na wa takfurnal ashira, karena kalian terlampau banyak melaknat dan kufur kepada pasangannya, kufur kepada suaminya. Kemudian ditanyakan lagi, apa bentuk kufur kami kepada suami-suami kami? Maka Nabi SAW, kalau seandainya suamimu melakukan banyak kebaikan, tiba-tiba kemudian dia melakukan hal kesalahan, maka si istri akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Ini kan bahaya, Bu. Karena ada tabiat-tabiat wanita-wanita, insyaallah mudah-mudahan di sini tidak kan gitu. Umpamanya nih contoh yang mudah saja. Suami ini sudah baik sama ibu, memberikan rumah, makanan, minuman, nafkah lah secara umum. Dia bekerja, lelah, letih, banyak masalah di luar pun ibu tak tahu. Mungkin gara-gara ibu mungkin safar dari mana gitu kan, minta dijemput di bandara. Kemudian pesawat sudah datang tuh, si istri nelpon suaminya, nggak diangkat-angkat. Harusnya dijemput jam 10, datang pula setengah 11, lewatlah setengah jam tuh. Wah, marah-marah ibu. Kok tidak punya perasaan ya, aku di sini lelah, capek, ini itu. Wah, akhirnya pulang tak mau ngomong, tak mau ngomong sama sekali. Itu, dan mengingkari kebaikan hanya gara-gara kasus seperti itu kan, kesalahannya hanya mungkin telat, entah mungkin macet di jalan, nggak tahu kan, Bu, ya. Tapi ada kemudian langsung diponis gitu, ini suami nggak tahu diri, aku capek di sini, itu seolah-olah apa? Yang setengah jam itu, Bu, menghapuskan kebaikan suami yang 10 tahun. Kan ada tuh yang kayak gitu kan itu ya. Ini contoh kecil saja, atau mungkin gara-gara SMS atau gara-gara apalah kan itu. Lah ini kan orang-orang seperti ini atau istri-istri seperti ini kan tidak menghargai jasa suami. Itulah yang kata Nabi SAW, mereka terlampau banyak melaknat suaminya, mencaci maki suaminya, dan kufur akan kebaikan suaminya. Lah ini masuk pada hadis Nabi SAW, ma la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, apalagi orang terdekat kita, suami, istri, orang tua, dan begitu seterusnya. Maka ini penting karena bagaimanapun ini bagian daripada akhlak yang diajarkan Nabi SAW, dan termasuk dosa besar orang kalau tidak menghargai jasa orang lain. Wallahu alam. Ini secara singkat kajian di pagi hari ini tentang kufur nikmat. Taib, sebelum saya tutup, ya kita buka tanya jawab. Ya. Bentar, meninggalkan suami. Oke. Ditinggal mati suami. Iya. Jawab dulu apa? Saya jawab dulu ya, nanti gampang nanya lagi. Iya. Kewajiban atau mungkin hal-hal yang patut diperhatikan bagi istri-istri yang meninggal suaminya. Sebenarnya
dia boleh tinggal di rumah suami selama 1 tahun kalau mau, ya. Kalau mau boleh. Tapi kalau tidak mau, dia ingin pulang ke rumahnya, tidak ada masalah. Kemudian kalau seandainya ingin melakukan pepergian selama bukan jarak safar, ya tidak ada masalah keluar dari rumah. Umpamanya ibu ke pasar ngantar anak, atau masih ibu tinggal di Batam, masih wilayah Batam lah, Batu Haji, Bengkong, Batu Besar, itu kan belum wilayah safar, Bu. Maka boleh kita antar-antar, kecuali kalau ibu sudah ke Tanjung Pinang, ya kan? Kalau sudah ke Tanjung Uban, ke Balai Karimun, ke Anambas, ke Natuna, yang jauh-jauh, yang memang sudah jaraknya jarak safar, maka tidak boleh kecuali pakai mahram, ya Bu ya. Jadi ibu masih boleh tinggal di rumah suami, kalau mau ya pulang ke rumah sendiri, ke rumah orang tua. Kemudian lalui masa idahnya, ya. Habis masa idahnya selesai, ya cepat kawin lagi lah, biar aman kemana-mana, ya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, yang kedua, misalnya dia beberapa waktu ini kalau masalah sistem, dia harus berpindah di Ustaz, bisa diwakilkan, dan dia juga tidak punya mahram, dalam artian mahram yang kandung, karena adanya dia kandung. iya. Ya, kalau seandainya ada mahram yang syar'i, maksudnya kan, ya sebaiknya pakai mahram. Tapi dia ada anak laki-laki. Oh gitu. Ya, alhamdulillah, wallahu alam. Kalau memang sama sekali darurat, tidak ada mahram, memang kan kita cerita darurat kan, dan pengen safar, maka masuk pada kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh dalam posisi darurat, kalau memang sama sekali nggak ada mahram, ya. Ya, tapi kalau bisa cari teman yang bisa mengantarkan, dan bisa teman ini memberikan keamanan kepada dia. Jadi jangan safar sendiri, anggaplah nggak ada mahram gitu. Ya, cari teman yang punya mahram, ya kan. Umpamanya ada kawan ibu yang sama-sama ke Pinang, dia sama suaminya, ikutlah. Berarti kan ibu ada keamanan di situ. Itu maksudnya. Kalau memang sama sekali tidak ada mahram kan, sementara ibu harus ke Tanjung Pinang dan mendesak sekali, tidak mau tidak kan. Nah itu, ya seperti itu caranya. Sama dengan ketika bicara soal haji dan umroh, itu kan menjadi silang pendapat. Apakah orang haji dan umroh itu boleh tanpa mahram bagi yang pertama, ya, bukan yang kedua atau ketiga, ya. Kalau kedua, ketiga, umrohnya sudah 2 kali, itu ya pakai mahram. Maksudnya yang pertama kali umroh. Itu kan menjadi polemik para ulama, ya kan. Ada yang mengatakan tetap pakai mahram karena itu syarat pergi umroh. Ada yang mengatakan tidak masalah tidak ada pakai mahram karena kalau tidak ada biaya. Yang jelas ada teman yang bisa mengamankan dia, memberikan keamanan sepanjang jalan dia pergi ke sana untuk umroh, kemudian pulang juga merasa aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Itu menjadi polemik para ulama di situ. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih ini apa artinya? Terima kasih, nanti dibilang kasih, nggak bisa, nggak ada doanya bu. Terima kasih itu nggak boleh, ya. Tetap harus mendoakan jazakillah khairan lah. Terima kasih apa terima? Saya terima terus kasih, apa gimana tuh? Jadi nggak bisa, itu bukan doa. Yang diajarkan Nabi SAW itu ucapan jazakumullah khairan. Kalau perempuan ya jazakillah khairan, karena itu ada hadisnya masalah ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, gimana hadisnya itu? Man sunia ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakullahu khairan faqad balagha fis sana. Hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi
dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, barang siapa yang dibuatkan padanya sebuah kebaikan, maka dia pun mengucapkan kepada pelakunya jazakallahu khairan, semoga Allah membalas untukmu kebaikan, faqad balagha fis sana, maka dia telah melakukan hal yang terpuji, ya, yang luar biasa. Artinya itu bentuk syukur. Kita tidak boleh hanya mengucapkan terima kasih, tetapi ucapkan juga jazakallah khairan atau jazakillah khairan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian itu tahu tentang isi daripada jazakallah khairan, tentu sebagian kalian akan lebih banyak mengucapkan kalimat itu dengan sebagian yang lainnya. Lihat kata Umar, lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallah khairan, kalau seandainya orang itu tahu kandungan besar, pahala besar dalam ucapan kepada saudaranya jazakallah khairan itu, apa kata Umar? La aktsara minha ba'dukum li ba'din, tentu sebagian kalian akan banyak mengucapkan kalimat itu kepada sebagian yang lainnya. Tuh, sampai seperti itu, Bu. Jadi jangan sampai lepas kalimat jazakillah khairan itu kepada saudara kita yang berbuat baik kepada kita, walaupun kebaikan itu tidak banyak. Ya, mungkin orang itu datang hanya senyum ataupun memberi nasihat sedikit kepada kita atau ngingetin. Pamannya ibu lagi naik motor, lupa setangnya ibu nggak lipat, ada yang ngingetin, itu setangnya katanya. Oh, langsung ibu langsung benerin karena takut kecelakaan kan. Itu kan berbuat baik tuh, ngingetin, Bu. Ya ibu katakan jazakillah khairan, nah, sambil teriak kan. Tapi ya jangan dikejar-kejar, ya nanti kejar-kejaran. Artinya ya maksudnya doakan dari jauh, malaikat tahu, malaikat akan sampai itu doa ibu kepada dia. Wallahu a'lam.